Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila middini, amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita di pelajaran tafsir masih di surat An-Nazi'at sampai pada ayat yang ke-15. Tapi mohon maaf sebelumnya nih jamaah agak rapatan sedikit deh, biar majuan gak apa-apa, biar yang di belakang bisa masuk. Kita sampai di ayat yang ke-15 pada firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka hadithu Musa. Apakah hadis cerita tentang Nabi Musa itu sudah sampai kepadamu wahai Muhammad? Ayat ini dan seterusnya bercerita tentang bagaimana Nabi Musa itu berdakwah menghadapi Fir'aun. Ya. Bagaimana Nabi Musa berdakwah menghadapi sosok yang bernama Fir'aun. Ayat-ayat sebelumnya bicara tentang iman kepada para malaikat dengan tugas-tugasnya. Kemudian bicara tentang hari akhir, bahwa hari akhir itu perkara yang pasti terjadi. Hari di mana manusia dibangkitkan dari kubur untuk mendapatkan balasan jaza, untuk dihisab dari apa yang sudah mereka perbuat selama di dunia. Lalu muncul cerita Nabi Musa. Apa maksud dari semua ini? Hubungannya apa? Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam tafsirnya menyebutkan dua hal yang perlu kita fahami berkaitan dengan munculnya kisah Nabi Musa di sela-sela pembahasan tentang hari akhir. Pertama, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan yang pertama, ini adalah sebagai tasliyah, hiburan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meringankan beban beliau, di mana Rasulullah SAW mendapatkan pertentangan, perlawanan dari kaumnya. Mereka mendustakan Rasulullah SAW, mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Kemudian Allah mengatakan bahwa apa yang terjadi pada kaumnya Rasulullah SAW ini itu sudah terjadi pada kaum-kaum terdahulu. Apa yang terjadi pada orang Makkah itu sebetulnya sama dengan apa yang terjadi pada orang-orang Israel sebelumnya. Artinya ini bukan hanya terjadi pada dirimu saja dan kaum wahai Muhammad, tidak. Tapi ini terjadi pada sebelumnya. Sehingga apa yang disampaikan oleh Allah ini memperingan beban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham maksudnya ini? Faham? Belum. Matanya bengong. Maksudnya gini Mas, kisah
beberapa sahabat yang datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengeluhkan perlakuan orang-orang Quraisy terhadap diri mereka, disiksa, diintimidasi dan sebagainya. Mereka mengeluhkan itu. Rasulullah SAW mengatakan, apa yang menimpa kalian itu belum apa-apa kalau dibanding dengan kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud yang kita ceritakan waktu itu. Apa yang menimpa kalian belum apa-apa dengan kisah Ashabul Ukhdud, penduduk Ukhdud itu. Mereka dibantai oleh penguasa saat itu. Mereka dikubur hidup-hidup dalam sebuah lubang. Bahkan tubuh mereka digergaji, dibelah jadi dua. Kalian tidak mengalami seperti yang dialami oleh orang-orang itu. Artinya seakan-akan Rasulullah ingin mengatakan bahwa apa yang menimpa kalian ini belum apa-apa kalau dibanding dengan umat terdahulu. Kira-kira kalau dikasih pemberitahuan seperti itu, merasa teringankan tidak beban dia? Ringan. Contoh lagi, Anda sakit di opnam. Kenapa mas? Jantung saya sakit. Kenapa? Tersumbat. Pembuluh darahnya pecah. Enggak sih, cuma napasnya ada sedikit masalah di jantung. Alah mas, enggak ada masalah mas. Kemarin teman saya jantungnya satu bolong mas, umpamanya. Anda merasa diri Anda apa? Oh, mending berarti saya, alhamdulillah, kan gitu kan mas ya. Kenapa kamu mas kecelakaan? Kenapa kakimu? Ini pak luka-luka parah. Allah masih utuh aja mas. Kemarin ada temen kakinya copot mas, umpama. Jadi ini kondisi yang memberikan apa? Meringankan beban. Jadi cerita ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, ingin apa? Memberikan gambar, memberikan sedikit hiburan, memberikan hiburan kepada Rasulullah, meringankan beban beliau, bahwa pendustaan yang dialami oleh seorang nabi itu sebetulnya terjadi dari dulu-dulu, dan mereka lebih parah daripada kamu, sehingga hati Rasulullah SAW apa? Terhibur, tenang begitu. Ini pelajaran yang pertama dari penyebutan kisah Musa, karena mereka tidak percaya dengan hari akhir. Yang kedua, apa yang dikisahkan oleh Allah tentang Nabi Musa, kemudian tentang Fir'aun, ini merupakan ancaman wa'id bagi siapa? Bagi siapapun yang memiliki keyakinan, memiliki sikap mirip seperti Fir'aun. Maka Anda akan berakhir seperti Fir'aun pula. Ya, siapapun yang tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan hari akhir, tajabbar, watakabbar, watagha, sombong, melampaui batas, maka dia akan berakhir seperti layaknya Fir'aun, yaitu apa? Hidupnya penuh dengan azab. Ini dua hal yang disebutkan oleh Syekh Muhammad berkaitan dengan ini. Faham Pak? Faham belum? Baik, kita lihat di ayat yang ke-15. Hal ataka hadithu? Apakah hadis ini cerita? Ya, cerita tentang Nabi Musa itu, ataka telah sampai kepadamu. Siapa ini? Kamu ini Rasulullah SAW. Telah sampai berita, cerita tentang Musa. Apakah telah sampai kepadamu wahai Muhammad? Telah sampai kepadamu. Ada komentar menarik dari Imam As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan Allah menyebutkan gaya bahasa ini dengan gaya bahasa tanya. Apakah cerita Nabi Musa sampai kepadamu? Menunjukkan bahwa satu,
Perkara itu, cerita ini merupakan cerita yang sangat agung, Pak. Cerita yang sangat bernilai sekali. Mas, udah dengar gak ceritanya? Cerita itu loh. Gak dengar tuh. Artinya apa? Ini cerita yang bernilai. Ini cerita besar, bukan cerita sepele. Faham? Kenapa Allah menggunakan kalimat tanya, hal? Yang kedua, Allah menggunakan gaya bahasa ini, hal. Apakah cerita itu sampai kepadamu? Menunjukkan bahwa cerita tentang Nabi Musa dan Fir'aun itu muhaqqaqatul wuqu', benar-benar sebuah cerita yang terjadi nyata dan real. Ini cerita nyata, nilainya besar, manfaatnya besar, pelajarannya besar, dan itu sebuah cerita yang memang terjadi. Paham? Ayat yang berikutnya, cerita Nabi Musa dimulai dari mana? Dimulai di saat Nabi Musa pergi meninggalkan apa? Perkampungan mertuanya. Siapa? Syuaib, mertuanya mau mudik ke kampung aslinya. Di tengah jalan, idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Di tengah jalan, Nabi Musa, nadahu rabbuhu, Rabbnya memanggil Nabi Musa. Nadahu, nada itu apa? Manggil, Pak. Memanggil. Rabbnya, zat yang menciptakan Nabi Musa, ini zat yang menciptakan Nabi Musa, yang mengatur alam semesta, memanggil Nabi Musa. Di mana? Bil wadil muqaddas. Al-wadi sebuah lembah, al-muqaddas yang suci. Nama lembah itu adalah Tuwa. Jadi Tuwa ini nama lembahnya. Paham? Artinya apa? Inilah awal Nabi Musa mendapatkan apa? Wahyu. Faham? Maka muncullah beberapa ayat, wa anakhtartuka fastami' lima yuha, saya pilih engkau wahai Musa sebagai nabi dan rasul, dengarkan apa yang aku sampaikan kepada kamu. Nah, disitulah wa kallamallahu Musa taklima. Disitulah Allah berbicara dengan Musa dengan sebuah pembicaraan, yaitu Allah menyampaikan wahyunya. Lalu Nabi Musa ingin melihatnya. Lalu apa yang terjadi? Jika gunung ini tidak bergoyang, maka kamu akan bisa melihatku. Ternyata yang diperlihatkan oleh Allah hanyalah apa? Cahaya. Ada berapa faedah di buku itu yang dibagi kepada Anda. Itu memang seperti basic beliau penulisnya, yaitu Ustadz Firanda hafizahullah. Beliau orang akidah, sehingga melihat sini beliau diistidlal dari sudut pandang akidah. Apa itu? Lihat. Nadahu, kata nadahu di sini memiliki makna apa? Apa? Memanggil, manggil. Apakah memanggil itu pakai suara atau manggil itu enggak pakai suara? Apa? Pakai suara. Manggil itu pakai suara, Mas. Ditambah lagi dengan ayat wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Musa, saya pilih kamu, berarti apa? Obrolan atau tidak? Obrolan. Saya pilih kamu Musa. Fastami', dengerin, berarti ada obrolan. Kemudian ayat wa kallamallahu Musa taklima. Allah itu
berbicara dengan Musa dengan satu pembicaraan. Faham urutannya? Faham atau belum? Faham. Maka muncullah di sini pembahasan beliau berkaitan dengan masalah akidah. Apa itu? Apakah Allah itu berbicara? Nah, itu pembahasan akidah, Pak. Kalau Allah berbicara, apakah Allah berbicara dengan huruf-huruf? Lu kalau ngomong ya mesti pakai huruf, Pak. Kalau ngomong nggak pakai huruf ya bukan ngomong namanya, Mas. Kan gitu. Tapi dalam masalah akidah ini akhirnya jadi pembahasan oleh kelompok-kelompok yang sesat itu, Jahmiyah, kemudian Asy'ariyah, Mu'tazilah. Ya. Bingung atau paham, Mas? Saya takut bingung kamu, Mas. Allah memanggil Nabi untuk apa? Menyampaikan wahyu. Gitu kan? Wahyu. Kaitannya apa sih? Kaitannya nanti sama Al-Quran. Gitu loh, Pak. Apakah Allah itu berbicara? Jadi coba lihat di situ buku itu, di halaman berapa? 72, lihat. Ayat ini merupakan bantahan terhadap orang-orang Jahmiyah yang menyatakan bahwa Allah berbicara tanpa suara dan tanpa huruf. Lihat. Terus yang di bawahnya, sebagaimana orang mengatakan bahwa Allah tidak mempunyai suara tapi dia berbicara dengan bahasa jiwa. Jadi yang pertama mengatakan berbicara tapi tanpa suara. Yang kedua mengatakan tidak mempunyai suara tapi bicara dengan bahasa jiwa. Jadi intinya apa? Ya nggak ngomong. Loh kalau ngomongnya apa? Bahasa Jawa Timur yang gerundel, Pak. Tahu gerundel, Pak? Ngomong diem, ngomong. Inilah yang diyakini oleh kelompok Jahmiyah dan turunannya, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Apa kaitannya? Kaitannya dengan Al-Quran. Apakah Al-Quran ini ucapannya Allah atau tidak? Kalau mereka meyakini Allah tidak berbicara, ya. Kalau toh Allah berbicara, bicaranya Allah itu enggak pakai suara, bicara dalam hati. Faham apa enggak? Lalu Al-Quran ini apa? Ungkapan dari kata hatinya Allah. Terus berarti siapa yang ngomong? Di sini mereka berbeda pendapat lagi. Oh ini omongannya Jibril, malaikat. Oh ini omongannya Rasulullah. Rasulullah yang mengungkapkan dari kata hatinya Allah. Sehingga lahirnya kesimpulan berarti Al-Quran ini bukan ucapan Allah. Bukan. Makanya orang liberal bilang apa? Ini Al-Quran sama dengan Quran, ucapan manusia. Faham sekarang rentetan masalahnya? Masalah ringan apa masalah berat? Berat loh ini. Makanya mereka nggak menghargai Al-Quran. Sama Asy'ariyah juga begitu. Bicara tapi dengan bahasa jiwa. Loh Al-Quran ungkapan. Tahu ungkapan, Pak? Orang diem. Anda di situ, oh maksudnya dia itu begini. Apa saya ngomong? Enggak, dia yang nerjemahin. Ungkapan. Berarti yang dia sampaikan itu apa? Ungkapan dari kata hati saya. Siapa yang mengungkapkan? Itu mereka selisih lagi. Bingung sendiri, Pak. Paham dari itu?
La haula wala quwata illa billah. Jadi Quran ini bukan kalamullah. Makanya dibela mati-matian oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam Ahmad dan sebagainya. Nah, ayat ini buat bantah mereka dengan mudah. Apa itu? Ini id nadahu rabbuhu. Allah ngapain? Manggil. Berarti manggil itu suara apa enggak? Suara. Berarti kalau manggil itu bersuara, ada lafaz dan hurufnya enggak? Ada, Pak. Apa buktinya? Buktinya di ayat yang lain. Wa anaktartuka, saya apa namanya? Saya memilihmu. Dengerin ya. Kemudian dialog lagi disebutkan di sini surat Al-A'raf 143 itu. Qala rabbi arini anzur ilaik. Dialog Nabi Musa dengan Allah. Ya Rabb, izinkan aku untuk melihatmu. Lalu Allah jawab apa? Qala lan tarani walakin anzur ilal jabali. Kamu tidak akan bisa melihat saya, kata Allah. Coba lihat ke gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu enggak goyang, diam, kamu bisa ngelihat. Berarti terjadi obrolan enggak? Itu ngomong apa gerundel, Mas? Ngomong kan? Ngomong pakai bahasa atau enggak? Berarti ada bahasanya. Berarti ini bantahan kepada mereka. Jadi yang dia sampaikan itu murni apa? Ngarang, Pak. Keakal-akalan. Makanya ini adalah kesesatan. Sehingga para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah apa? Mengatakan bahwa Al-Quran itu omongannya Allah, pembicaraannya Allah, ucapannya Allah dengan huruf dan maknanya sekalian. Jika demikian berarti Al-Quran ini suci dan mulia. Faham? Lawang ngaji aja harus benar, hurufnya salah, dosa kamu. Kenapa? Loh, ini omongan Allah kok Anda ngucap pakai mulut Sunda? Itu salah, Mas. Pakai mulut Jawa, salah. Pakai mulut apa? Mulut Arab. Karena ini pakai Arab. Faham? Bantahan dari sisi akidah? Ya. Nanti selengkapnya ya bacain sendiri, Mas, di rumahmu. Saya hanya memberikan isyarat-isyarat saja. Kemudian berarti yang dimaksud tua ini apa? Apa? Nama tempat di mana Nabi Musa dialog dengan Allah. Nama tempat Nabi Musa menerima wahyu. Nah, itu lembah Tua. Ini lagi bantahannya. Di ayat ini Allah mengatakan apa? Izhab ila fir'auna innahu tagha. Yang ngomong siapa? Berarti Allah bicara apa tidak? Bicara. Hurufnya mana? Ini hurufnya. Ya. Makanya mereka itu aliran-aliran yang sesat. Di tempat itu tua tadi Allah mengatakan, izhab, pergilah engkau wahai Musa, ila Fir'aun, menemui siapa? Fir'aun. Berarti Fir'aun ini penguasa yang hidup di zaman Nabi Musa. Kenapa Allah menyuruh Nabi Musa pergi menemui Fir'aun? Innahu tagha. Musa pergi temui Fir'aun, dakwahi Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun itu sudah tagha. Apa tagha itu? Bahasa Indonesianya melampaui batas. Sama disebutkan di akhir surat ini, fa amman tagha wa atharal hayatad dunya. Adapun orang yang melampaui batas dan dia
mementingkan kehidupan dunia. Fa innal jahima hiyal neraka tempatnya. Di An-Naba, inna jahannama kanat mirsada. Buat siapa? Lit-taghin. Taghin orangnya, yaitu orang-orang yang melampaui batas. Jadi apa yang dimaksud dengan melampaui batas? Kalau terjemah penafsiran para ulama, tajabbar wa takabbar, sombong dia. Dengan cara apa sombongnya? Bil kufri wasyirki wal isyan. Dengan dia kufur, syirik, mengingkari, maksiat, itu semua bagian dari apa? Tughyan, sikap melampaui batas. Faham? Saya pertajam di hadis dan di ayat. Di surat An-Nisa Allah mengatakan tilka hududullah. Semua itu yang di atas ini adalah hukum-hukum yang Allah tetapkan. Hudud, Allah mengatakan hukum itu ibarat sebuah apa? Batasan. Di hadis, ala inna maharimallahi, apa namanya? Ala inna himallahi maharimuh. Ala inna himallah maharimu. Ketahuilah, batas-batas larangan ini adalah hukum-hukum haram. Jadi haram itu diibaratkan dengan apa? Anda punya tanah, dikasih tembok pagar, kan gitu. Maka tembok pagar ini tembok apa? Larangan. Kan gitu. Jangan melampaui batas. Faman hama haulal hima yusiku an yaqa'afi. Siapa yang main-main di sekitar situ takut dia masuk. Ini hukum larangan. Seorang yang melampaui batas, melewati itu disebut dengan apa? Melampaui batas. Berarti orang yang mengerjakan semua yang dilarang oleh Allah, berarti dia disebut orang yang melampaui batas. Makanya Imam As-Sa'di ketika menafsirkan ini, innahu tagha, dia melampaui batas, yaitu dengan apa? Syirik dan maksiat. Fir'aun sudah syirik, kufur dia. Faham, Pak? Secara umum berarti siapapun yang berbuat syirik kepada Allah, siapapun yang hidupnya tenggelam maksiat, berarti dia termasuk orang yang melampaui batas. Makanya di akhir Allah mengatakan, fa amma man tagha wa atharal hayatat dunya, orang yang melampaui batas dengan syirik dan maksiat, dia di otaknya yang ada hanyalah urusan fulus, duit, materi, Pak. Ini orang hidupnya maksiat, melampaui batas. Fir'aun raja orang yang melampaui batas. Makanya Nabi Musa diutus oleh Allah untuk menemui Fir'aun untuk menasehati mereka. Fir'aun dan CS-nya. Faham sampai sini? Makanya jangan kita jadi orang yang melampaui batas dari hukum Allah. Ancamannya itu, janganlah kita semua melampaui batas dari hukum-hukum ini. Jangan semaunya sendiri, jangan seenaknya sendiri. Tapi semua itu sudah ada aturan-aturan yang dibuat oleh Allah untuk apa? Untuk kemaslahatan kita. Andai seluruh penghuni bumi ini taat sama Allah semuanya, mana qasa mazada fi mulkihi syai', kekuasaan Allah tidak akan nambah. Andai seisi bumi ini maksiat, syirik semuanya, maka mana qasa dzalika fi mulkihi syai', kekuasaan Allah enggak akan berkurang. Jadi ini kemaslahatan buat kita, kebaikan buat kita. Kita melanggar, melampaui batas dengan larangan, yuk Anda yang kena ancaman-ancaman seperti ini.
Terus yang ke 18. Faqul hal laka ila an tazakka. Faqul, katakan, kalau kamu nanti wahai Musa sudah datang ke tempatnya Fir'aun. Ingat, Fir'aun itu orangnya melampaui batas loh. Artinya apa? Keras, kasar, beringas, tidak kenal namanya kebaikan. Ya kan? Kasar pokoknya orang. Togho. Jadi dikasih tahu Musa, temui Fir'aun. Orangnya itu begini loh. Faham? Melampaui batas. Hidupnya penuh dengan kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan. Aslinya kasar dia. Ngelihat orang yang gak sepadan dengan dia, gak searah dia akan bersikap kasar. Ini orangnya. Seperti Rasulullah mengatakan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Mu'ad, kamu akan menemui ahlul kitab, Yahudi, Nasrani. Artinya apa? Yahudi itu punya ilmu. Yang Nasrani tidak punya ilmu. Artinya apa? Siapkan dirimu. Bekali dirimu dengan bekal-bekal yang pas untuk menghadapi orang yang kriterianya seperti ini. Ini kriteria Fir'aun. Lalu Allah mengatakan, fakul, katakan kepada dia. Tutur kata yang baik, tutur kata yang indah, sopan, santun. Kalimat yang mampu memotivasi dia, membangkitkan semangat dia, menjadikan dia berpikir, lalu dia sadar atas kesalahan-kesalahan dia. Ya. Apa itu? Hallaka ila antazakka. Hallaka. Apakah kamu ada keinginan pada dirimu wahai Fir'aun untuk menjadi orang yang berjiwa suci dan bersih? Ini kalau umumnya ya, wahai Fir'aun, apakah kamu berharap ingin mendapatkan sebuah kebaikan? Kamu pengen jiwamu suci dan bersih, tidak? Lembut enggak kata-katanya, Pak? Lembut. Makanya beliau di sini menukil ucapan Ibnu Qayyim. Di sini ada berapa akhlak mulia yang perlu diambil pelajaran dari situ. Pertama, saat Nabi Musa mendakwai Fir'aun, Nabi Musa tidak mengatakan ucapan dalam bentuk perintah seperti Fir'aun taatlah. Nabi Musa enggak merintah Fir'aun, ayo ikuti saya. Enggak. Nabi Musa tidak mengatakan itu. Kalau engkau tidak taat kepadaku, engkau akan dimasukkan ke neraka jahanam. Nah, Nabi Musa enggak ngomong begitu. Namun Nabi Musa menggunakan cara seperti menawarkan perkataan, andai kata keinginanmu untuk mensucikan dirimu. Jadi enggak, Fir'aun, tinggalkan itu syirikmu, kufurmu. Itu syirik Fir'aun, enggak boleh. Masuk neraka lu kamu. Enggak, Nabi Musa enggak ngomong gitu. Nabi Musa ngomong apa? On kan gitu kan ya. Fir'aun, kamu mau enggak jiwamu bersih? Ini pelajaran, Pak. Kita kadang kalau ngajak orang, Mas, bid'ah Mas, syirik itu Mas. Itu sesat, masuk neraka kamu Mas. Ya Mas, yang ngomong anak muda, yang diajak ngomong bapak-bapak. Ya Mas, kamu pipis baru nggak bisa lempeng ngajarin orang tua. Nah, ini adab. Ketika berhadapan dengan siapa? Dengan orang-orang yang melampaui batas. Sering kita ditanya, Ustadz, orang tua saya begini, orang tua saya nggak sholat Ustadz. Bahkan orang tua saya terkadang mabuk.
jauh dari agama, bagaimana cara nasihatinya? Apakah Anda mengatakan, ya orang nggak sholat masuk neraka lu ya? Ya disembelih kon mas. Lihat bahasa Nabi misalnya. Kan lembut, ya mau nggak jiwa kita ini bersih, suci? Lebih enak didengar nggak? Inilah adab mas. Ya. Subhanallah ya. Halaka ilaan tazakka. Mau nggak kamu jiwamu suci? Mas, mama orang tuamu negor Anda. Kamu itu masih muda, jenggoten kayak kambing aja. Biasanya kan gitu kan? Jawab, ya ini wajib ini, surga ini ya. Jangan, wah ngajak berantem sama orang tua. Gunakan ayah, mau nggak ayah dapat pahala? Mau, ini satu bijinya pahala loh ya. Mas, kenapa nggak sholat berjamaah di masjid? Ya, tahu nggak mas? Itu sholat berjamaah di masjid, dahsyat mas. Jalan kakinya saja begini mas, kaki kananmu begini, kaki kirimu begini. Mau nggak mas? Dibanding anak, mas sholat di rumah, munafik. Umpamanya, lu kan buyar antah mas, wassalam sudah. Itu apa sih pengajiannya, alirannya? Begitu. Likulli maqamin maqal, kata orang Arab. Setiap kondisi dan kesempatan itu ada bahasa-bahasa yang pas untuk diucapkan, disampaikan. Faham? Ambil pelajaran ini, Pak. Ya. Yang kedua, Ibnu Qayyim mengatakan, perkataan Musa kepada Fir'aun, ila anta zakka, adakah keinginanmu untuk mensucikan dirimu? Kata tazkiyah, mensucikan diri, diartikan sebagai perkara kesucian, pertambahan dan keberkahan. Maka Nabi Musa menawarkan Fir'aun sesuatu perkara yang diterima oleh semua orang yang berakal, mas. Semua orang kepengen jiwanya bersih, semua orang pengen suci, enak semua. Jadi menawarkan sesuatu yang disepakati oleh semua orang. Contoh lain, menawarkan kepada orang apa? Pahala besar. Udah lah mas, nggak usah disalah-salahin. Yang penting orang sholat. Orang sholat di rumah Anda salah-salahin. Tinggal kita, mas, sholat Anda di rumah itu diterima sama Allah mas. Tapi mana yang Anda pilih? Diterima dengan pahala berlipat-lipat atau diterima dengan pahala satu mas? Disepakati nggak oleh semua orang? Hal yang sederhana. Ila anta zakka. Jadi ini akhlak yang luar biasa, Pak. Ya. Jadi yang pertama tadi apa? Apa yang pertama tadi? Apa yang pertama tadi? Menawarkan apa? Sesuatu yang apa? Sesuatu yang menarik kepada orang. Apa itu yang menarik itu? Sesuatu yang disepakati oleh semua orang. Jangan gurui. Jangan tiba-tiba datang Anda ngancem, Anda ngelarang. Jangan. Tapi sampaikan dengan bahasa yang menarik, yang apa namanya, motivasi dia, yang disepakati oleh semua orang. Gitu. Ini akhlak. Yang ketiga, Nabi Musa berkata tazakka, artinya apa? Mensucikan dirimu. Dan Nabi Musa tidak mengatakan uzakik, aku akan mensucikan dirimu. Musa tidak menyandarkan pensucian kepada dirinya, tapi kepada diri Fir'aun, supaya ia sendiri yang mensucikan dirinya. Jadi ini motivasi dia. Maukah kamu? Apa? Tidakkah kamu mau, wahai Fir'aun? Apa? Kamu sucikan dirimu. Kamu sucikan
dirimu. Bukan, Mas jangan khawatir, nanti saya yang suciin dirimu. Waduh, siapa lo Mas? Nah, jadi semua itu apa? Motivasi, kesadaran agar dia sadar untuk melakukan itu, agar dia mau melakukan itu. Anda ada, Anda tidak ada, dia akan terus semangat melakukannya. Karena disandarkan kepada siapa? Dirinya sendiri. Paham? Kalau disandarkan kepada orang, berarti apa? Ada orang itu dia semangat, nggak ada orang, dan akan timbul dampak negatif yang lain, yang akhirnya bisa menjadi syirik, mengkultuskan dan sebagainya. Faham? Jadi kalau ngajak orang, dorong dia sendiri untuk berbuat, dorong dia sendiri yang melakukan. Sama anak Anda, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa, kamu kan anak pintar. Udah, sini ayah yang melakukan. Ya nggak bisa dia Mas. Ya kan? Contoh, mengandalkan kepada dirinya sendiri, tidak mengandalkan kepada ustadznya. Contoh apa? Ngajar ngaji. Faham? Anda belajar ngaji, alhamdulillahi rabbil alamin. Salah Mas, salah. Gini loh, rabbil alamin. Oh ya Ustadz, rabbil alamin. Benar di depan Anda, di depan rumahnya? Enggak. Kenapa? Karena dia tidak tahu kesalahan dia di mana. Dia hanya ngikut kamu. Makanya ngaji 5 tahun bahlul terus Pak. Kenapa? Anda tidak diajak untuk mandiri dan mampu membaca sendiri. Di sini ada dulu, ini Bapak ini yang dulu saya ajarin, ini Bapak ini. Jadi guru ngaji salah, langsung dibetulin, langsung dia yang betulin. Akhirnya tergantung murid apa? Melakukan berdasarkan siapa? Apakah dia berbuat itu atas dasar dari dirinya sendiri? Enggak, salah, jangan begitu caranya. Biar dia memperbaiki kesalahan dia sendiri. Anda cuma membimbing, mengarahkan saja. Wa ahdiyaka qul faqul hal laka ilaan. Kamu yang berusaha mensucikan diri. Makanya setelahnya apa? Wa ahdiyaka, saya bantuin kamu nunjukin. Tak bantu kamu saya tunjukin. Tapi kamu yang berbuat sendiri agar kamu bisa suci dirimu dari dosa. Faham Mas? Dulu kita belajar ngaji di Polonia. Ada orang, enggak, saya nggak mau ngaji sama Ustadz Nizar. Pegel. Ya Pak ya? Pegel katanya. Kenapa? Nggak diajarin. Saya nggak pernah ngajarin orang. Kadang saya ngantuk Pak. Ya, jujur, kadang saya ngantuk. Dia salah, tak gebrok mejanya. Salah. Mana Ustadz? Ulangi. Saya suruh mikir kamu. Baru mau kecemplung jurang baru saya bantuin. Dah, bukan situ Mas. Tapi hasilnya apa? Dia tahu kesalahan dia sendiri. Lihatlah, ini uslub, ini gaya Pak. Allah yang ngajarin Nabi Musa. Guru itu hanya apa? Fasilitator saja. Paham apa enggak Mas? Yang keempat, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ini yang ayat 19. Inilah bentuk kelembutan Nabi Musa dalam mendakwai Fir'aun. Musa berkata kepada bahwa dirinya siap menjadi penunjuk jalan. Saya bantuin kamu, saya tunjukin. Lihat, wa ahdiyak. Hidayah berarti yang dimaksud hidayah di sini hidayah apa? Dalalah wal irsyad, bukan hidayah taufik. Karena hidayah kan ada dua, hidayah taufik sama hidayah ad-dalalah wal irsyad. Hidayah taufik itu milik Allah. Allah yang membukakan hati Abu Bakar As-Siddiq untuk langsung beriman. Allah yang membukakan hati Khadijah. Allah yang membukakan hati Talha, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan.
Utsman bin Maz'un, mereka langsung dibukain oleh Allah hati-hatinya, nggak pakai diskusi, nggak pakai nawar, nggak pakai panjang lebar, Allah yang bukain. Allah yang pilih mereka, taufik. Ya kan? Abdullah bin Ubay setiap hari ketemu Nabi, duduk bersama Rasulullah SAW, tapi Allah belum bukain dia. Itulah taufik, Pak. Orang dari jauh-jauh datang ke masjid, tuh satpam duduk di depan sono kagak sholat, Pak. Iya enggak? Banyak enggak masjid begini? Banyak, sibuk ngurusin parkir kagak sholat. Orang dari jauh-jauh datang mau sholat. Hidayah taufik Allah, Pak, yang ngasih. Irsyad wa dalalah, itulah kewajiban Rasul. Lalu kewajiban penerus para Nabi dan Rasul. Wah, saya akan tunjukin kamu jalan. Tapi yang berupaya siapa? Anda yang berupaya agar timbul kesadaran, timbul ketaatan pada diri kamu. Faham apa enggak, Pak? Wa ahdiyaka ila rabbik. Kemana? Ke Rabbmu. Siapa Rabb? Zat yang menciptakan kamu. Fatakhsha, nanti kamu akan lihat konsepnya. Pertama, tazakka. Setelah lahir jiwanya bersih, maka munculnya apa? Hidayah. Kalau sudah ada hidayah, maka lahirlah sifat takut. Yang pertama yang mana? Satu, kan gitu kan? Terus ini dua, yang ini tiga. Faham? Ketika orang berusaha untuk melakukan ketaatan tauhid kepada Allah, maka dia berusaha untuk mensucikan jiwanya. Saat itu Allah kasih hidayah dia. Lalu saat itu akan muncul rasa takut kepada Allah. Ini urutan, Pak. Paham? Wallahu a'lam shawab. Sudah azan Isya. Kita lanjutkan tanya jawab setelah azan aja deh, biar langsung pulang. Azan dulu, habis itu nanti langsung tanya jawab. Sisanya antum baca sendiri. Di situ ada 7 poin, nanti antum baca sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Ada pertanyaan di sini. Bagaimana hukum atau hujah untuk orang kafir musyrik yang mengetahui Islam, pernah dengar tentang Islam, tapi tidak pernah ada di wilayahnya yang mengajak mendakwahkan tentang agama Islam? Ya, dengar Islam, tahu tentang Islam, selama dia dengar dan dia tahu tentang Islam, maka tidak ada hujjah bagi dia kecuali dia harus mengikuti Islam. Kenapa? Karena dia sudah dengar, sudah tahu tentang Islam. Maka kewajiban dia untuk apa? Berusaha mengetahui dan mencari. Apa dalilnya? Penduduk Yaman, mereka dengar tahu tentang Islam, dengar tahu tentang Islam. Akhirnya apa? Mereka datang ke Madinah. Pertama Abu Musa al-Asy'ari datang ke Madinah. Kemudian setelah itu Abu Musa al-Asy'ari masuk Islam, baru beliau mengajak sukunya. Kemudian keluarga besarnya siapa? Abu Hurairah dari suku Ad-Daus datang ke Madinah. Dari Yaman mereka datang ke Madinah. Ada 50 keluarga mereka datang. Makanya tahun ke-7 itu, makanya Abu Hurairah milih untuk tinggal dan tetap di Madinah, keluarganya pulang. Jadi mereka dengar tentang Islam, mereka datang. Perjanjian Aqabah ketika Rasulullah di Madinah di musim haji, beliau mengajak dakwahin orang-orang, jumlahnya berapa? 12 orang. Sedikit. Mereka dengar tentang Islam, lalu mereka pulang. Tahun haji berikutnya, yaitu tahun ke-13 berikutnya, mereka datang dengan jumlah yang lebih besar. Mereka masuk Islam, kemudian datang dengan jumlah yang lebih besar. Setelah itu baru Rasulullah mengutus Mus'ab ibnu Umair. Jadi dengar Islam, ya dia punya kewajiban sudah untuk berislam dan mengamalkan Islam dan berusaha untuk mencari tahu. Ya. Kemudian mohon nasihatnya bagi sebagian dari kami yang sudah ngaji tapi masih disibukkan dengan mengikuti berita politik. Ini ya pertanyaannya bagus. Pertama, apakah mengikuti berita politik ini dikatakan haram secara mutlak? Tidak mengikuti haram secara mutlak. Tapi apakah kita benar-benar waktu kita sibuk untuk di situ? Ya tidak, nggak boleh. Kalau kita pengen tahu karena ini berkaitan dengan kemaslahatan saya, kemaslahatan keluarga, kemaslahatan teman, kemaslahatan negeri saya, sebatas itu dia pengen tahu, tidak apa-apa, baik, karena ini kemaslahatan kebaikan. Dia akan membuang yang buruk dan mengambil yang manfaat, apa yang bisa dia perbuat untuk kemaslahatan semua orang. Tapi kalau Anda sibuk setiap hari nongkrong sono ngomongin ini, nongkrong sono ngomongin sini, nongkrong sono, ini sih kelewatan, Mas. Anda akan menghilangkan hal yang jauh lebih bermanfaat buat diri Anda. Ya, itu jawaban saya. Aduh, tulisannya, Mas. Mas bacain dong. Nggak kelihatan saya. Ye, sama saja. Assalamualaikum. Mengenai tentang sholat, rumah saya dekat musola, tetapi saya ingin sholat ke masjid agar mendapatkan pahala lebih banyak. Dari awal kita melangkahkan kaki menuju masjid sampai pulang. Pertanyaannya, apakah kita berdosa dengan melangkahkan musola untuk beribadah ke masjid itu? Mohon petunjuk dan caranya, Pak Ustaz. Iya. Ini pertanyaannya sering ditanya para ulama, masyayikh juga, mana yang lebih afdal? Saya sholat di masjid di dekat rumah saya
atau masjid yang jauh? Jawaban pertama, pengklasifikasian musola dan masjid secara syar'i itu tidak ada. Tidak dikenal di dalam syar'i ada musola, ada masjid. Ada istilah musola di secara syar'i, di beberapa hadis ada istilah musola. Dipakai untuk apa? Satu, musola dipakai untuk tanah lapang, untuk sholat yakhrujuna ila musola ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Tanah lapang disebut dengan musola. Tanah lapang buat sholat Id itu sebut musola. Penyebutan musola juga dipakai untuk tempat yang dipakai oleh perempuan sholat di dalam rumahnya, khusus cewek, itu musola. Adapun kalau pengklasifikasian masjid kecil disebut musola, masjid gede disebut masjid, ini tidak ada di dalam syar'i. Jadi apa? Semuanya disebut dengan nama masjid. Selama tempat itu dipakai sholat berjamaah oleh masyarakat, maka ini namanya masjid. Oke. Sekarang mana yang saya utamakan, di depan, dekat, atau jauh? Maka ini dilihat dari beberapa pertimbangan. Kalau memang di depan Anda itu umpamanya agak sepi, kalau Anda datang sholat di situ, masjid ini jadi rame, banyak orang mau datang, anak-anak muda datang, orang lagi berdua, maka Anda lebih baik di sini. Karena apa? Karena Anda memakmurkan masjid. Kemudian kalau Anda datang ke situ akan menjadi suri tauladan buat yang lain, akan jadi nilai positif buat tetangga sekitar, maka keberadaan Anda di situ akan lebih baik, kan? Kalau di sini sepi, Anda sholat di sini tetap sepi, apapun yang terjadi tetap sepi, maka tentu yang lebih baik adalah memilih masjid yang lebih ramai, karena pahala dan keutamaannya akan lebih besar. Jadi melihat kondisi-kondisi yang ada, Mas. Aduh, sama aja, nggak bisa, pelit banget sih. Saya bacain, Mas. Apa yang tadi itu? Oh, yang tadi, Mas. Udah nggak jadi. Fadal, ada yang mau bertanya langsung? Silakan, Mas. Kepada seseorang yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan. Kemudian perintah Allah untuk berkata layinan, lemah lembut juga, apakah dalil bahwa perkataan yang lemah lembut itu adalah lebih utama untuk disampaikan kepada pemimpin atau orang-orang yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Yang Anda sampaikan benar, bahwa perintah Allah kepada Nabi Musa untuk menemui Fir'aun, ini bisa dimaknai itu adalah perintah untuk menasehati, menemui penguasa yang selama ini banyak berbuat kezaliman. Makanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan apa sikap para ulama terhadap kesalahan-kesalahan seorang pemimpin. Sikapnya adalah pertama menasehati dan menemui dia secara langsung. Seperti yang dilakukan oleh seorang sahabat, saya lupa namanya, menemui gubernur Kufah yang menjadi otak utama pembunuhan Husain bin Ali. Ditemui langsung tuh gubernur, padahal ini gubernur otak utama pembunuhan terhadap Husain. Begitulah yang dilakukan oleh dahulu para ulama salaf. Jadi mereka langsung menasehati pemimpin ini kalau dianggap salah. Lalu apa yang kedua, mereka datang dan menasehati dengan tutur kata yang baik, bukan dimaki-maki. Karena beliau ini pemimpin. Memang zalim dia, tapi dia tetap seorang pemimpin yang harus dihormati. Lihat tutur kata Nabi Musa. Lihat akhlak-akhlak yang terkandung di sini. Ya, kepada penguasa atau kepada siapapun yang memiliki jabatan dan kedudukan, sampaikan nasihat itu kepada dia. Kalau kita tidak bisa menasehati dia secara langsung, sampaikan kepada orang terdekatnya dia.
Kalau tidak bisa, doakan dia. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah di jalan yang lurus. Ya. Pertanyaan yang lain? Ya, fadhal. Allah itu berbicara kepada para nabinya dengan bahasa yang dipahami oleh nabi yang bersangkutan, Ustaz ya. Contohnya seperti kepada Nabi Muhammad SAW tentu dengan bahasa Arab gitu, Ustaz ya. Kalau misalnya dengan Nabi Musa dengan bahasa dengan yang dipahami oleh kaumnya Bani Israel atau gimana, Ustaz maksudnya? Ya, pertanyaannya sebetulnya bahasa apa yang digunakan oleh Allah ketika bicara dengan Nabi Musa? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah apa yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwa pembicaraan Allah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dengan bahasa Arab, ya, dengan bahasa Arab. Sudah. Mereka suka, liberal nggak suka, yang jelas Allah berbicara dengan bahasa Arab. Ini bahasa Al-Quran, ini bahasa penghuni surga, dan bahasa Arab ini akhirnya bahasanya umat Islam. Bahasanya umat Islam, bukan hanya sekedar bahasa milik orang Arab, tidak. Ini bahasa umat Islam. Makanya Umar Ibnul Khattab mengatakan, yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, iyyakum waratanatul a'ajim. Hindarilah atas diri kalian berbicara, berkomunikasi dengan bahasa-bahasanya orang kafir. Seharusnya kalian berbicara dengan bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Bukan Anda berbicara pakai bahasanya orang kafir. Apalagi kalau menggunakan bahasa mereka terkesan lebih keren, lebih oke begitu ya. Tidak. Itu bahasa orang kafir, tidak boleh dijadikan syiar kebanggaan. Kita menemani masyayikh, terkadang para masyayikh ini bisa bahasa Inggris, Pak, dan bahasa Inggris mereka cukup lancar, tapi tidak mau ngomong bahasa Inggris. Tidak mau ngomong di hotel, di resepsionis, ngomong kullahu, katakan sama dia, kayak nggak paham. Tapi ketika kepepet di restoran sendiri, nggak ada kita, ngomong Inggris beliau. Ya nggak perlu lah saya sebutkan ya. Ya ngomong Inggris beliau. Tapi kalau sama kita enggak. Selama dia bisa menghindar. Kalau kepepet baru ngomong mereka. Jadi benar-benar menghindar dari bahasa-bahasa syiar-syiar mereka. Kenapa? Kalau dijadikan syiar terus menerus, nanti akan tumbuh apa? Bangga, suka, salut dengan apa yang terjadi pada diri mereka, dan itulah yang terjadi pada umat Islam. Wallahul musta'an. Yang terakhir barangkali, silakan Mas. Ya. Apakah urutan ini sebagai urutan yang baku atau bagaimana kan gitu kan? Tazakka tadi dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam nukilan itu bahwa tazakka ini mengandung makna apa? Usaha, upaya seseorang untuk mensucikan diri. Ya. Kenapa? Karena hidayah itu tidak akan datang tiba-tiba. Ibnu Qayyim mengatakan ketika menjelaskan ayat ihdinas siratal mustaqim, bahwa hidayah taufik mutawaqqafatun ala hidayatil irsyad. Hidayah taufik itu akan dilihat dari hidayat irsyad. Seberapa besar upaya dia untuk memahami Islam, maka disitulah Allah akan memberikan taufik. Contoh kasus Thalha bin Ubaidillah, termasuk sahabat yang nggak pakai debat itu, nggak lama masuk Islamnya. Saat itu Thalha di mana? Di pasar Syam, Suriah.
Ketika beliau dikasih tahu oleh pendeta, siapa yang berasal dari negeri tanah merah, banyak kurma? Saya. Saat ini Nabi terakhir yang ditunggu-tunggu telah datang. Temui dia. Langsung ditutup dagangannya, ngambil kudanya, lari beliau. Ini bagian dari apa? Usaha untuk tazakka. Oh, Nabi terakhir berusaha dia untuk mendapatkan, untuk memperoleh. Ketika sampai ke rumahnya, apa yang terjadi? Muhammad mengaku jadi nabi. Ketemu sama Abu Bakar As-Siddiq. Udah berapa itu tahapannya? Abu Bakar menjelaskan sedikit. Lalu ajak ke rumah Rasulullah. Ajak ke rumah Rasulullah. Ajak obrolan sedikit, langsung masuk Islam. Berarti apa? Sebuah apa? Kasus Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Ketika jalan hendak menemui Rasulullah SAW, tapi dengan tujuan hendak membunuh Rasulullah SAW dengan pedangnya, tapi apa? Dihalangi oleh seorang sahabat dengan cara yang halus. Itu adikmu masuk Islam. Pergilah ke rumah adiknya, Fatimah. Sehingga banyak pencerita-pencerita di TV itu menganggap yang dimaksud Fatimah ini adalah putrinya Rasulullah SAW. Ngawur ini putri adiknya Umar. Adiknya Umar itu. Lalu ketika bertemu dengan adiknya, ngapain? Dibacakanlah ayat Al-Quran surat Thaha. Bacaan Al-Quran itu apa? Masuk ke telinganya, masuk ke hatinya. Diupaya untuk dengerin, enggak bacain. Sini aku baca, enggak boleh. Nah, ini kan bagian tazakka. Lalu Allah berikan apa? Hidayah. Jadi seberapa besar, Pak, upaya kita untuk melakukan ketaatan, disitulah hidayah Allah itu akan berada, Pak. Maka disitulah akan lahir takut. Sehingga ayatnya innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut sama Allah itu orang yang punya ilmu, yang berusaha untuk membersihkan diri. Disitulah tingkat hidayah. Mas, itu temanmu kenapa nggak sholat berjamaah? Belum dapat hidayah, Ustadz. Enak amat. Mas, kenapa nggak pergi haji? Belum dapat panggilan. Panggil ntar malaikat maut manggil. Anda berusaha, bukan hidayah itu masuk di ubun-ubunmu terus Anda menjadi orang alim. Tidak ada, Mas. La yuladul mar'u alima. Kata Imam Syafi'i apa? Orang itu nggak mungkin lahir dalam kondisi alim, lahir dalam kondisi jadi orang soleh. Upaya, nanti Allah akan memberikan hidayah. Dari situlah akan muncul sifat-sifat mulia, takut, berharap. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan manfaat buat saya dan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.